Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Nasya Podcast, siaran podcast persembahan dari Pondok Pesantren An-Nasyin. Alhamdulillah, setelah lama hiatus kita Nasya Podcast kembali lagi kepada kalian semua ahbab Nasya dimanapun kalian berada. Dan khusus di episode kali ini alhamdulillah ada bintang tamu yang bisa dibilang ini luar biasa sekali dan jarang-jarang. Ini salah satu alumni juga, salah satu alumni Pondok Pesantren An-Nasyin yang bisa dibilang profesinya jarang, out of the box. Jarang orang berpikiran bahwasannya lulusan pesantren kok jadi seperti ini. Nah, apa itu? Nah, di sini ada Bang Andre. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini dari Semarang ya, dari Semarang langsung ke Madura. Siap. Iya. Kemarin datang ke sini hari apa, Bang Andre? Kemarin tuh dapat cuti tanggal 11 surat jalannya. Oh ya, Nyampe rumah jam 1 pagi. jam 1 pagi. Alhamdulillah. Mungkin ini sebelumnya karena teman-teman Ahbab Nasya mungkin banyak yang nggak tahu dan juga nggak kenal nih ke Bang Andre. Mungkin bisa kenalan dulu Bang Andre. Siapa, nama lengkap, asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Andre Wahyudi, Ya, pangkat Pratu. Saya dari Larangan Luar. larangan luar. Ya, larangan luar Pamekasan. Jadi orang 100% original Madura ini. Siap. Reng Madura ya? Siap. Setong terah. Alhamdulillah. Ini beliau ini Bang Andre ini adalah alumni Pondok Pesantren An-Nasyin. Kalau boleh tahu masuk Pondok Pesantren An-Nasyin dulu tahun berapa, Bang? Saya masuk pesantren itu dari 2010 sampai 2013 lah. 2010 baru masuk ya? Siap. 2010 baru masuk. Itu kalau boleh tahu jenjang pendidikan apa itu, Bang? MTS ya? MTS. MTS ya? MTS. Memang kelas Udah 1 MTS ya? kelas 1 MTS. Baru masuk Pondok Pesantren. 3 tahun berarti ya? Tahun 2010, 2011, 2013. 2012, 2013 baru keluar ya? Siap. Oh, 3 tahun di Pondok Pesantren lumayan lah. Siap. Lumayan ini. Jadi masuk Pondok Pesantren memang sudah MTS, keluar MTS baru juga keluar Pondok Pesantren ya. Siap. Nah, ini kemudian yang banyak mengundang penasaran orang nih, kok bisa seorang santri ya, yang mana memang notabene fokusnya ya ngaji kitab kuning, ngaji Al-Quran, ngaji hadis, ke kiai, ke ustadz dan lain sebagainya, ngaji agama, kok bisa jadi TNI kan seperti itu. Ini luar biasa, patut disyukuri Bang. Siap. Seperti ini patut disyukuri, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia sekarang berapa Bang? Sampean Bang? Usia sekarang 27 lah. 27 ya. Berarti kelahiran tahun berapa? Tahun Tahun 1997. 97. Oke, 97. Jadi masih terbilang seger ini. Siap. Oke, masuk ke pembahasan Bang. Ini karena jenengan ini, sampean ini salah satu bintang tamu yang luar biasa. Karena dari kemarinnya kalau enggak ya alumni yang berprofesi sebagai guru, kalau enggak ya asatid, ustazah atau ustadz, dan juga ya kebanyakan dari kemarin seperti itu. Kemarin itu alumni senior, alumni junior yang kita datangkan ke sini, yang rata-rata memang profesinya itu guru seperti itu. Ada seperti halnya kemarin itu Ustadz Saiful Bahri, tahu kan ya? Siap. Kenal ya Ustadz Saiful Bahri. Ada juga Ustadz Ami Fahri Muhaimin Fabrori, itu juga datang ke sini kemarin. Nah, sekarang ini tidak berpeci, tidak pakai sarung, tapi pakai baju dinas tentara ini. TNI Angkatan Darat, luar biasa. Oke, kalau boleh tahu sekarang status jabatannya di TNI Angkatan Darat sekarang apa itu? Saya di batalion itu jabatan saya tamu di Sadba
Nah, itu Meriam, apa? Ra. Itu apa itu? Kalau Siap. boleh. Saya awam soalnya nggak tahu Siap. itu. Apa itu? Mengemudi, Ra. Mengemudi. Mengemudi. Siap. Mengemudi itu maksudnya gimana? Saya kan kalau saya masuk di ini, Ra, Ya. di pasukan tempur. Oke. Jadi kalau ada latihan-latihan seperti Oke. itu nyopir kendaraan itu, Ra. Oh, nyupir kendaraan. Sesuai jabatan, Ra. Oke. Apa tadi kalau boleh tahu? Tamudi, Tamudi? Sadba, Meriam, Ra. Oh, itu kendaraannya kendaraan apa Rio itu? truk, Ra. Oh, yang memang ngangkut pasukan itu ya? Siap. Oh. Tapi kayak gitu kan juga harus siaga toh, maksudnya gak cuman ngemudi aja kan? Siap. Iya. Oh. Nanti ikut serta juga, Ra. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, pertanyaan yang mungkin banyak netizen atau ahbab Nasya yang paling banyak muncul ketika mendengar TNI itu apa istilahnya, tamtama dan apa itu satunya? Bintara. Bintara dan tamtama itu. Mungkin bisa dijelaskan nih Bang Andre, mumpung ada ahlinya kan di sini. Siap, siap. Kalau Bintara dan Tamtama itu, Ra, ibaratnya seperti ini, Ra. Kalau di batalion, Mm-mm. kalau Bintara itu yang merintah, Oke. sedangkan kalau Tamtama itu yang melaksanakan, Ra. Oke. Seperti itu. Jadi kalau satu batalion itu tidak ada Bintara dan Tamtama, Mm-mm. mungkin kegiatan itu tidak mungkin berjalan, Ra. Oke. Tidak bisa berjalan Oke. seperti itu. Oke, jadi dari segi pangkat Bintara itu di atas Tamtama Siap. seperti itu ya. Siap. Jadi apapun yang diperintahkan Bintara, Kita laksanakan. Tamtama itu. Nah, Siap. jenengan ini di Tamtama. Tamtama. Oke. Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau boleh tahu juga setiap pangkat nih, setiap pangkat di tentara, setiap divisi lah, setiap bagian-bagian di TNI Angkatan Darat itu apa aja, Bang? Kalau mungkin sepengetahuan jenengan lah. Dari Tamtama maupun dari Bintara itu, ataupun yang jenengan sekarang lah seperti itu. Sekalian edukasi nih Bang. Siapa tahu kan ada yang minat kan meneruskan jejaknya Bang Andre ini kan. Siap. Dari Tamtama, Ra. Oke. Itu dari pangkat rendah, Mm-mm. dari Prada. Oke, Prada. Habis itu Pratu, Oke. naik lagi ke Praka. Mm-mm. Habis itu ke Kopda, naik lagi ke Koptu. Mm-mm. Habis itu Kopka terakhir. Kalau Tamtama. Kalau dari Bintara itu dari Serdara. Mm-mm. Habis itu Sertu. Mm-mm. Habis itu Serka. Oke. Habis Serka Serma. Habis Serma Pelda Mm-mm. ke Peltu. Oke. Kalau dari perwira dari Leda Ah. naik ke Letu, naik lagi ke kapten, Mm. habis itu mayor, Mm-mm. habis mayor letkol, habis letkol itu kolonel, Mm. habis itu brigjen, Mm. habis itu maijen, Banyak ya. iya, habis itu legend, habis itu jenderal. Jenderal ya, paling tinggi itu jenderal ya. Iya. Luar biasa. Itu idealnya dari apa tadi Prada itu ya Siap. sampai ke jenderal itu berapa tahun prosesnya? Kalau dari Tamtama Nah, ndak mungkin ya. ndak mungkin. Oh, oke, oke, oke. Jadi kenapa kok bisa gak mungkin? Jauh, Ra. Kecuali kalau dari kita masuknya dari Akmil. Oh, Kemungkinan bisa, Ra. kemungkinan bisa ya untuk ke jenderal itu Siap. biasa. Oh, luar biasa loh. Nah, sebelum lebih jauh ke tentang TNI Angkatan Darat, pengen tahu dulu motivasi. Kenapa nih kok bisa kepikiran Bang Andre? Ya, karena begini, jenengan kan masuk pondok pesantren. Tentunya masih abu-abu dong masalah pengen jadi tentara, pengen apa kan seperti itu. Masuk pondok pesantren. Kemudian juga orang Madura, yang mana mungkin ya orang mungkin stigmanya kalau orang Madura itu ya terbelakang lah mungkin seperti itu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang Madura, cuman kan kebanyakan seperti itu gitu. Nah, kok bisa ada kepikiran menjadi TNI Angkatan Darat dan juga gimana ceritanya dulu itu Bang? Mungkin bisa diceritakan. Karena begini, Ra. Mm-mm. Dari
kecil itu memang cita-cita pengen jadi tentara. Tentara, oke. Gitu. Terus pengen ngangkat derajat orang tua juga, Oke. pengen bahagiain orang tua. Mm-mm. Akhirnya daftar seperti itu, Ra. Oke. Ya pertama daftar itu saya nggak daftar tentara, Ra. Daftar polisi saya. Oke. Oh, memang awalnya udah daftar polisi gitu ya. Oke. Terus Bang. Daftar polisi Menarik. gagal sampai umur terakhir itu habis, nggak bisa masuk polisi. Akhirnya Oke. saya daftar di Mm-mm. tentara itu. Daftar 2 kali baru jadi saya, Ra. Daftar 2 kali baru jadi. Oh, jadi sempat gagal waktu itu. Gagal, Ra. Kenapa kok gagal? Saya jatuhnya itu yang bintara itu di daerah, Ra. Oh. Terus kedua kalinya Kedua kalinya saya masuk Catam, Oh. daftar Catam. Ya alhamdulillah masuk. masuk. Alhamdulillah. Gimana tuh ceritanya tuh? Kayaknya kan perjuangannya dari polisi kemudian daftar TNI sempat gagal kan seperti itu. Intinya jangan takut gagal, Ra. Oke. Seperti itu. Karena kegagalan itu kunci dari kesuksesan. Oke. Tanpa ada kemauan itu tidak bisa, Ra. Kalau ada kemauan insya Allah bisa, Ra. Suka saya ini seperti ini. Nah, itu kok bisa? Maksudnya di pondok pesantren apa sudah memang merencanakan gitu loh jenengan Siap. itu? Memang dari dulu sudah. Sudah merencanakan. Siap. Oke. Tapi kenapa kok sempat masuk pondok pesantren? Nah, itu Ya, pengen mendalami ilmu agama. ilmu agama juga Siap. ya. Oke. Dan juga memang akhlakul karimah ya. Siap. Itu kan yang diutamakan. Artinya attitude. Siap. Tentara kalau gak punya attitude kan Siap. iya kan. Percuma. Iya percuma juga kan. Iya. Bagus. Suka saya ini. Nah, juga makanya itu saya pernah dengar waktu itu saya iseng-iseng buka berita nih, Bang Andre. Terus di berita itu di sosmed itu ada bahwasannya pernyataan dari Kasat. Apalah istilahnya tuh saya. Pokok Bapak Dudung itu. Siap. Beliau itu pernah mengajak para santri waktu itu kalau gak salah di suatu pondok pesantren untuk menjadi tentara. Untuk menjadi tentara lewat jalur santri katanya. Lewat jalur santri dan khusus untuk muslim ada jalur hafidh atau penghafal Al-Qur'an. Itu beneran memang ada. Siap, benar, Ra. Memang ada seperti Memang itu. Oh. Dan memang kalau Bang Andri sendiri dulu masuknya lewat jalur santri enggak? Enggak, Ra. Enggak ya. Oh, jadi memang murni masuk. Tapi kalau mengatasnamakan santri, alumni pesantren bisa masuk. Bisa, Ra. Nah, kalau boleh tahu mungkin bisa di-spill itu, Bang Andri. Gimana persyaratan atau apa? Kalau persyaratan sama, Ra. Oke. Tetap sama. Apa aja itu coba mungkin Ka- buat edukasi juga kan buat Ahbab Kalau Nasya. saya ingat saya dulu itu Oke. KTP kakak itu KTP kakak, KTP orang tua itu Hmm. semua dilegalisir, Ra. Oke. Terus dari ini apa? Minta surat keterangan sehat juga dari Oke. puskesmas Oke, terdekat, iya, rumah iya. sakit terdekat. Mm-mm. Habis itu minta apa? Bikin surat keterangan Mm-mm. dari kepolisian itu SKCK. Oh. Nah, habis itu nilai-nilai raport dari Oke. sekolah, Dari sekolah. Hmm. Oke, oke, dari oke. Mungkin kalau santri dari pesantren ya. ya Dari pesantren ya. Oke. Untuk persiapan sebagai apa ya calon TNI lah. Apa yang harus dipersiapkan Bang Andre? Mungkin dari fisik dari sebagainya sesuai pengalaman jenengan. dari olahraga, Ra. Oke. Sama mental juga Oke. harus, jangan pernah takut gagal ini. Iya. Dulu kalau boleh tahu waktu mempersiapkan sebelum masuk TNI itu gimana ceritanya Bang Andre? Maksudnya butuh latihan fisik yang lama kan? Berapa lama dulu Bang Andre? Saya itu 3 tahun, Ra. 3 tahun. 3 tahun. Mempersiapkan Siap, fisik. siap. Itu latihan apa aja Bang Andre? 3 tahun itu. Lari, renang, Oke. sama sit up, push up, sama pull up juga, Ra. Hmm. Seperti itu. Untuk fisik persyaratan TNI apa aja tuh Bang Andre? Kalau Dulu waktu
waktu jenengan? Fisik. Fisik dari dulu sampai sekarang tetap sama Ra. Apa aja itu? Tinggi badan itu kalau dulu itu 163 cm 163 cm. Itu batas minimal. 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 Tapi kalau sekarang itu kayaknya 160 Ra. 160 ya. Usia. 160 cm. Untuk batas usia? Usia kalau tentara itu 22 ada. 22. Paling tua. Siap. Ya, batas maksimal berarti ya, 22 tahun. 22. Jadi 23 tahun, 24 tahun udah Nggak bisa. nggak bisa ya. Oh, gitu. Ya ini informasi juga buat teman-teman yang di rumah, alumni pondok pesantren ataupun santri ataupun para wali santri yang ingin memasukkan putra-putrinya ke tentara. Putri kan bisa ya? Bisa. Bisa ya. Jadi itu Dikuat. Ra. gimana? Kuat kalau tentara itu. Kalau Apa cewek itu? kalau Oh, istilah. Iya. Istilah kuat. kuat. Kalau polisi kan poluan Ra. Kalau Oke. cewek di tentara itu kuat Ra. Kuat. Oh. Kalau di angkatan darat Iya. Itu batas maksimal usia 22 tahun. Ya, 22 tahun dengan postur tinggi tadi 163 dulu, sekarang 160 ya. kalau cowok itu Ra. Ya kalau cowok ya. Oh. Nah, pembahasan lain nih. Jadi tadi kan sudah terjawab nih bahwasannya memang ada khusus untuk jalur santri, privilege untuk para santri ini dimanapun kalian berada, khususnya bagi santri-santri an-nasyiin, masuk ke TNI Angkatan Darat itu ada jalur santri sekarang ya, ada jalur santri, apalagi mobil khusus untuk muslim itu hafiz Al-Quran ya, hafizul Quran yang bisa menghafal Al-Quran. Jadi tidak ada kata tidak mungkin bagi para santri untuk menjadi tentara. Nah ini buktinya. Langsung ada buktinya bahwasannya santri juga bisa jadi tentara seperti itu ya. Nah, mungkin ada pengalaman menarik Bang Andre, jenengan selama bertugas dinas di Semarang. Di Semarang kan sekarang. Hal-hal yang menarik mungkin bisa di-share ke kita. Pengalaman menarik itu selama saya dinas di sana itu Ra. Oke. Apa yang tidak pernah kita alami di sini sebelumnya itu di sana kita bisa belajar kayak latihan-latihan. Oke. Kita bisa mengerti tata caranya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Oke. Kalau selama di pendidikan itu apa yang tidak pernah saya lakukan Ya. selama masih belum jadi tentara sebelumnya itu di sana itu kita bisa dapatkan karena kayak peraturan baris berbaris, latihan-latihan seperti itu ya. Dan banyak teman juga di sana. Mungkin bisa di-spill nih, bisa diterangkan Bang Andre, gimana dulu waktu pendidikan, masa pendidikan? Dari jam 6 ke jam 6 lagi nih, gimana itu dulu? Kalau seperti itu ini kegiatan kalau masih pendidikan itu memang keras ya? Itu keras. Gimana tuh Bang? Ya kita itu dituntut memang ya namanya pendidikan itu merubah yang dulunya kita sipil itu dirubah menjadi militer seperti itu. Jadi kita itu emang dididik itu harus siap sedia, siap siaga seperti itu. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap ya kita harus siap seperti itu. Nah, kegiatannya itu apa aja Bang dulu Bang selama pendidikan? Kalau selama pendidikan itu pagi lari, habis lari istirahat sebentar mandi. Habis mandi itu sarapan pagi seperti itu. Habis sarapan pagi itu jam belajar sampai siang. Jam belajar ya. Habis itu siang itu sholat dulu berjamaah. Habis sholat berjamaah itu makan siang. Habis makan siang seperti ini habis sholat itu lari dulu. Lari dulu habis lari itu baru makan.
Habis makan itu jam belajar lagi, Ra. Jam belajar lagi. Pulang sore. Oke. Itu mandi, ganti baju, ganti seragam ini. Nanti kumpul di depan kompi seperti itu. Kalau malam itu ada waktu kita nyantai, Ra, kayak ke kantin. Oke. Jagongan lah gitu ya, manusia dong. Maklum lah ya. Terus Bang. Habis itu jam belajar lagi, Ra. Oke. Banyak jam belajarnya berarti ya. Itu setiap harinya gitu, Bang? Seperti ya, setiap hari, Ra. Ada kegiatan mingguan, mungkin mingguan atau bulanan gitu? Gak ada, Ra. Memang setiap harinya seperti itu. Oke. Wah, luar biasa. Jadi kalau saya pikir-pikir kayak pesantren ya, kayak santri ya. Iya, kayak santri kan memang ada jam-jam kegiatan tertentu, ada jam belajarnya juga gitu ya. Nah, jam belajarnya belajar apa itu, Bang, kalau boleh tahu? Ya, belajarnya ilmu-ilmu tentang ketentaraan ini ya, gitu ya. Oke. Itu pagi, sore, malam ada lagi ya? Iya, malam ada lagi. Luar biasa. Jadi memang sudah khatam betul ini masalah ke-TNI-an ini, membela negara. Luar biasa. Jadi, nah, mungkin ada kegiatan yang paling berat untuk sampean jalankan itu apa, Bang? Mungkin harus bangun lagi ngantuk-ngantuknya, mungkin harus bangun, misal apa ini, Bang, yang paling berat buat Bang Andre jalankan? Paling berat itu kalau pas latihan. Oke. Ya, namanya juga tentara, kita harus latihan tuh apa aja, Bang? Banyak latihan. Mungkin mesti di-spill. Latihan nembak. Oke. Terus ada latihan kayak ini apa? Kita kalau pas lagi ditugaskan. Oke. Jadi kita itu ke gunung lah ibaratnya. Ke gunung. Hutan. Jadi memang seperti halnya di medan ya, tugas gitu ya. Luar biasa. Nembak berarti bisa nih Bang Andre nih. Bisa. luar biasa. Oke. Nah, kaitannya dengan pondok pesantren nih, Bang. Karena kan kebanyakan gini, banyak stigma masyarakat yang menilai bahwasannya santri itu ya apalah paling mentok ya jadi kiai lah. Jadi ya istilahnya dalam tanda kutip yang hal-hal agama seperti itu. Jadi menjadi seorang dokter, menjadi tentara, kepolisian dan lain sebagainya mungkin bisa dikatakan mustahil seperti itu. Tapi dalam kenyataannya juga banyak santri yang bisa menjadi tentara. Salah satu contoh Bang Andre ini kan seperti itu. Nah, mungkin menurut pendapat Bang Andre nih, hal-hal semacam itu, orang-orang yang bilang santri itu wah untuk apa jadi santri itu gak bisa kemana-mana, misal gimana Bang tanggapan jenengan itu? Kalau menurut saya ya untuk adik-adik yang santri jangan pernah ragu, jangan pernah takut karena entah kita itu dari pesantren atau apa, kemampuan kita itu yang tahu itu kita sendiri. Jadi jangan pernah ragu, yang penting tetap semangat seperti itu. Jangan pernah takut gagal. Intinya semua itu yang tahu Gusti Allah. Luar biasa. Jadi ada nggak Bang Andre kegiatan dulu di pondok pesantren ya selama jenengan mondok di pondok pesantren An-Nasyyin ini lah yang apa kebawa sampai ke Semarang nih sekarang selama menjadi tentara nih yang kebawa sampai sekarang, ada nggak kegiatan-kegiatan di pesantren yang tetap cekak gitu kalau kata orang Madura itu? Ngaji lah. Luar biasa ngaji ya. Berarti tetap ngaji nih sekarang nih. Luar biasa. Karena ini saya pengen sharing Bang Andre. Saya pernah nemu di satu kitab itu, kitab anak-anak kecil sih, kitab Akhlak Wasoya ala Ba'lil Abna itu menjelaskan bahwasannya
salah satu salah satu tanda keimanan juga kita itu adalah bisa menjaga kedaulatan negara. Jadi apa wattaqullaha fi baladik, katanya Ki Musannif di dalam kitab itu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian itu fi baladik, di dalam kewarnegaraanmu. La takhunhu wa la tusallit alaihi aduan. Jangan sampai kalian itu memecah belah dan juga intinya memprovokasi suatu negara. Itu juga bisa dinilai sebagai takwa kepada Allah, Bang Andre. Nah, itu kan tugas tentara banget itu, Bang. Siap. Menjaga keutuhan negara kan. Siap. Nah, itu kalau boleh tahu nih Bang, mungkin ada satu ilmu dari ketentaraan lah, ketentaraan yang mungkin bisa di-share ke masyarakat nih Bang, selama pendidikan dulu, yang pernah jenengan dengar lah tentang kewarganegaraan lah, mungkin seperti itu. Intinya gini lah, kalau tentara itu satu sakit semua sakit. Satu lapar semua lapar. Jadi di tentara itu nggak ada satu enak, semua satu enak semua harus enak, satu nggak enak semua nggak enak. Jadi solid ya. Satu sakit semua harus merasakan sakitnya, seperti itu. Jadi kita itu memang dididik itu memang harus berani mengambil risiko. Mungkin ini Bang Andre, yang sering saya tanya kepada para alumni pondok pesantren, mobil khusus pondok pesantren An-Nasyin, itu tentang barokah. Tentang barokah. Karena ya mungkin tidak banyak, tapi adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya barokah. Semisal contoh Bang, untuk apa sih ngelayanin guru seperti itu kan? Kalau pesantren kan jenengan tahu sendiri lah Bang, dulu ke sandal kiai aja dibalik. Terus minuman bekas guru itu diminum. Terus juga kalau ada guru juga harus nunduk-nunduk seperti itu, harus disalaman, ada yang bolak-balik seperti itu. Nah, itu kata orang-orang yang tidak percayakan hal barokah itu, untuk apa sih kayak gitu? Barokah itu gak ada gitu kan. Nah, untuk seorang Bang Andre yang sekarang sudah menjadi tentara TNI Angkatan Darat, merasakan nggak adanya barokah itu? Merasakan. Mungkin bisa diceritakan tuh Bang, tentang apa hal yang jenengan rasakan tentang barokah itu. Kalau kita itu tidak taat sama guru, sama kiai, kemungkinan nanti itu kita keluar itu kita itu amburadul. Kalau kita taat selama menjadi santri, mengabdi sama kiai, insya Allah kita dapat ini barokah. Jadi Bang Andre ini sangat merasakan sekali lah ya namanya barokah itu Bang Andre. Dulu selama pondok pesantren pengalaman gimana nih Bang? Hidup di pondok pesantren itu. Selama hidup di pondok pesantren itu saya itu yang pertamanya tidak bisa ngaji kitab gundu, kitab gundul. Ya kitab kuning ya. Jadi bisa. Luar biasa. Iya. Dari tata krama terhadap yang lebih tua, menghargai sama terhadap sesama. Sopan santun. Iya, luar biasa. Ya. Mungkin pesan terakhir nih Bang, buat teman-teman santri ataupun ya non santri lah, yang ingin menjadi tentara, yang ingin menjadi TNI Angkatan Darat, mungkin ada pesan-pesan ataupun hal-hal yang ingin sampaikan, monggo Bang. Siap. Untuk adik-adik santri ataupun yang bukan santri, intinya jangan pernah takut gagal. Karena semua itu yang ngatur itu Gusti Allah. Yang tahu cuma Gusti Allah. Yang penting itu kita punya kemauan, insya Allah ada jalan. Jangan
Jangan pernah menganggap kita itu inilah tidak mampu. Seperti itu. Yang penting kita itu harus percaya bahwa kita itu mampu, bisa bersaing dengan yang lain, meskipun jangan mentang saya santri tidak bisa ikut tentara. Buktinya saya dulu juga santri. Yang penting kita itu harus punya kemauan. Dulu waktu pertama kali daftar tentara itu ada rasa kayak minder gak bang? Kayak wah saya bisa nggak ya gitu. Tetap ada. Tapi ada ya? Diterobos aja ya. Terobos aja bang. Luar biasa. Gimana tanggapan orang tua dulu bang? Waktu dengar jenengan pengen daftar TNI lah seperti itu. Gimana? Mendukung. Gimana tuh ceritanya dulu? Orang tua waktu pertama kali jenengan itu pengen daftar TNI? Saya itu dulunya pengen, cita-cita saya memang pengen jadi tentara lah. Terus sama orang tua itu, namanya juga orang tua pengen yang terbaik. Anaknya. Saya itu suruh ikut polisi. Ternyata daftar polisi setelah dijalani gagal. Situ sempat orang tua saya ini suruh nerusin pekerjaan. Kerja apa tuh bang kalau boleh tahu? Bapak saya itu jualan sepeda. Suruh lanjutin usahanya dia. Karena saya itu memang sudah dari kecil itu pengen jadi tentara, pengen mengangkat derajat orang tua. Saya paksa. Saya memang udah tekad. Dan alhamdulillah jadi. Karena memang saya pernah dengar dari guru saya itu juga bang, katanya himmatur rijal kal jibal, cita-citanya seorang cowok nih jangan kelemar-kelemar, harus seperti gunung katanya bang. Harus bagaimana gunung, kokoh. Jadi kanan kiri ada cobaan tetap harus diterobos seperti itu, harus kuat seperti gunung katanya. Luar biasa. Ini contohnya Bang Andre, kalau sudah kuat, gak banyak omong, kuat di dalam cita-citanya, insya Allah tercapai bang ya. Yang penting ada kemauan. Luar biasa. Sama berdoa juga. Betul. Nah, dulu mungkin sekarang juga teman-teman tentara, sesama tentara di sana sempet tahu gak kalau Bang Andre ini basicnya, latar belakangnya dulu seorang santri? Ada yang tahu, ada yang enggak. Nah yang tahu tuh gimana bang? Ada kayak penasaran gak, tanya-tanya kok bisa santri dulu itu? Nggak percaya kalau saya itu lulusan pesantren ya? Nggak percaya. Nggak percaya ya? Potongan gini kok pesantren gitu ya? Iya, nggak percaya. Oke, luar biasa. Jadi memang meskipun di tentara itu sholat dijaga bang ya? Ada jamnya ya? Duhur, asar, maghrib, subuh? 5 waktu. 5 waktu. Jamaah. Dan bangun itu sebelum subuh bang? Ya, ada kegiatan sebelum subuh juga? Kalau yang udah keluarga itu, kita itu ndak harus kita itu mana ya, pokoknya ndak terlalu kalau udah keluarga, kecuali kalau masih bujangan. Kita itu memang dituntut sholat 5 waktu berjamaah. Tapi kalau udah berkeluarga, kita itu dikasih waktu keringanan lah ya, buat berjamaah sama keluarga. Kalau mau keluarga. Sekarang sudah berkeluarga nih Bang Andre. Nikah tahun berapa bang? 2023 ya, 2023. Sekarang sudah punya keturunan ya? Belum, ini masih
Hamil. Saya doakan semoga lancar. Amin. Alhamdulillah. Berarti kalau bertugas nih Bang, jenengan di Semarang ikut juga berarti istri Ikut. ke Semarang. Siap. Gimana perasaan istri menjadi istri seorang tentara itu? Gimana Bang? Pertamanya ya karena namanya juga belum pernah ya. di kawasan militer ya, pertama menyesuaikan. Ya. Banyak di kalau sudah agak lama seperti itu udah akrab lah beratnya. Udah banyak tahu juga. Ya. Okay. Teman-teman ada nggak yang dari Madura juga Bang? Banyak. Sekitar berapa? 15-an lebih. Oh iya. 15 orang lebih. Banyak juga ya orang Madura jadinya. Kalau yang basic santri, alumni pesantren gitu, ada nggak yang setempat sama jenengan? Ada ya. Luar biasa. Nah itu bukti juga bahwasannya santri juga bisa ya Bang ya. Ya luar biasa. Intinya tetap semangat. Ya betul. Jangan lupa berdoa. Ya. Luar biasa. Nah. Mungkin cukup sekian Bang Andre. Ini sudah luar biasa. Oke, bisa silaturahmi bareng, bisa datang lagi ke pondok pesantren nih Bang. Lama gak ke pesantren Bang ya? Lama. Terakhir kapan Bang kesini Bang? Pas nikah. Nikah ya? Iya. Yang ngangkat Kiai. Oh alhamdulillah. Jadi tetap sambung ya Bang ya. Siap. Pernah dapat pesan gak dari Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah ke jenengan? Siap. Pesan beliau jadi imam yang baik buat keluarga. Seperti itu. Oke, waktu itu ya diangkat dari luar biasa. Jadi meskipun jadi tentara tidak menjadi kacang yang lupa pada kulitnya ya Bang ya, luar biasa. Doakan Bang, semoga adik-adik kita nih, adik-adik santri yang masih statusnya menjadi santri Pondok Pesantren An-Nasyyin dan wabil khusus Pondok Pesantren ini bisa berkembang lebih maju lagi Bang. Amin. Ya. Nanti kapan-kapan juga kalau ada waktu main-main Bang sini Bang, edukasi ke teman-teman ya. Siap. Terima kasih waktunya Bang Andre. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat, yang berkah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kita teman-teman ahbab Nasya dimanapun kalian berada. Ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.